Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman semua nih? Semoga kabar baik dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini dari kami kelompok 7 offering B9 dengan mata kuliah supervisi pengajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Ali Imron MPD, MSI dan Bapak Dedi Prestiadi MPD. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Galuh Cayanti Adiati dengan NIM 190131601262, yang kedua Hasna Yulianti dengan NIM 190131601302, dan yang terakhir dengan saya sendiri Mailani Ingrid Diakonesti dengan NIM 190131601273. Kami di sini akan membahas mengenai simulasi teknik supervisi kelompok dalam memecahkan masalah pembelajaran. Dan di sini kami menggunakan teknik workshop. Bagaimana teman-teman semua? Sudah siap untuk mendengarkan materi kali ini? Kalau begitu, yuk langsung aja to the topic. Yang pertama, apa sih pengertian dari workshop? Jadi, workshop merupakan suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah guru atau pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama dan ingin dipecahkan bersama melalui percakapan serta bekerja secara kelompok maupun bersifat perorangan. Lalu, tujuan dari workshop itu apa sih? Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada para pesertanya sesuai dengan bidang keahlian profesi melalui bentuk pelatihan. Selain itu, juga sangat bermanfaat loh untuk meningkatkan kualifikasi profesi mereka yang sesuai dengan bidang kerjanya. Di sini, workshop juga mempunyai beberapa manfaat loh, yaitu yang pertama, guru memiliki kemampuan mengambil keputusan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menghadapi masalah yang dihadapinya lebih banyak. Yang ketiga, guru termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang keempat, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. Yang kelima, meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi stres, depresi, atau frustasi, atau juga suatu konflik yang nantinya bisa memperbesar rasa percaya pada dirinya sendiri. Selanjutnya, yang keenam, mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Yang ketujuh, guru bisa mendapat berbagai informasi mengenai program yang dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk meningkatkan kemampuan masing-masing secara teknikal maupun intelektual. Yang kedelapan, mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas kemampuan yang dimiliki. Yang kesembilan, semakin besar tekad guru untuk lebih mandiri dalam bekerja. Dan yang terakhir, mengurangi rasa takut atau cemas berlebih dalam menghadapi tugas-tugas baru yang akan datang di masa depan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari workshop? Berikut ciri-ciri workshop, yaitu yang pertama, kegiatan workshop harus dilakukan oleh beberapa ahli ataupun pakar pada bidang tertentu yang sesuai dengan pembahasan atau tema workshop tersebut. Yang kedua, topik ataupun masalah yang akan dibahas dalam workshop umumnya akan sangat fokus dan juga berasal dari para peserta workshop. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kegiatan workshop dilakukan dengan cara komunikasi dua arah antara pihak pemateri dan juga pihak peserta, sehingga nantinya diperlukan peran aktif peserta agar kegiatan workshop menjadi tidak membosankan. Yang terakhir, kegiatan workshop juga dilakukan dengan metode resource, materials, dan resource person, sehingga setiap peserta di dalamnya harus mampu aktif berpartisipasi agar kegiatan workshop bisa dilakukan dengan baik. Agar dapat melaksanakan workshop, terdapat langkah-langkah prosedurnya nih, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan workshop atau hasil yang akan dicapai secara jelas dan spesifik. Yang kedua, merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci. Yang ketiga, menentukan prosedur pemecahan masalah dengan cara merumuskan masalah yang akan dibahas, menentukan tujuan pembahasan, menggunakan metode pembahasan yang menarik dan menyenangkan, membaca buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, para peserta mendengarkan pengarahan dari narasumber, peserta difasilitasi supervisor mengerjakan tugas-tugas, dan merumuskan kesimpulan materi yang dibahas. Yang keempat, menentukan alat dan bahan perlengkapan yang dipakai. Yang kelima, merumuskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian, merumuskan alternatif pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dengan merumuskan kesimpulan dan saran-saran
serta rencana tindak lanjut sebagai follow-up kegiatan. Selanjutnya, kegiatan workshop memiliki kelebihan loh, yaitu yang pertama, peserta workshop dapat memperoleh informasi atau keterangan dengan teori yang mendalam tentang permasalahan tertentu. Yang kedua, peserta workshop memperoleh berbagai petunjuk yang praktis supaya bisa melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, peserta workshop mendapatkan pelatihan untuk bersikap dan berpikir secara ilmiah. Dan yang keempat, peserta workshop menjadi terlatih untuk bisa mampu bekerja sama dengan orang lain. Selain dari kelebihan, workshop juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, ada banyak persiapan yang harus dibuat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk melaksanakan suatu workshop. Yang kedua, memerlukan banyak tenaga dan menghabiskan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, jika workshop dilaksanakan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, biasanya hal ini akan mengganggu guru dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Dan yang terakhir, bisa mengakibatkan perselisihan pendapat pro atau kontra saat pada peserta yang mengajukan pendapat maupun membahas masalah yang terjadi. Nah, jadi itu dia teman-teman pemaparan materi dari kita, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa workshop merupakan kegiatan belajar kelompok guru yang mempunyai masalah relatif sama untuk dicari penyelesaiannya. Jadi, teknik supervisi menggunakan workshop dapat dilakukan bila sejumlah guru mempunyai problem yang relatif sama. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Penyelenggaranya disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya dan dapat diselenggarakan bersama dengan pengawas maupun kepala sekolah atau organisasi sejenis lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teknik supervisi kelompok dalam bentuk teknik workshop. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.